Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi baru telah tiba. Malam yang gelap telah berlalu. Cahaya kasih Tuhan yang menuntun kita terus menemani. Betapa maha baik Tuhan kita. Puji syukur. Firman yang kita renungkan. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Saudaraku, kita tahu ada orang yang disebut pengemis, orang yang demi mempertahankan hidupnya lewat belas kasihan dan rasa peduli orang lain. Seseorang menjadi pengemis karena orang itu merasa tidak ada pilihan lain. Tapi bisa juga itulah cara yang dianggapnya paling mudah mendapatkan sesuatu, khususnya materi. Di tengah masyarakat, selama ada kemiskinan, dari dulu hingga kini, ada orang yang menjadi pengemis. Dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ada orang yang menjadi pengemis. Dalam beroperasi, para pengemis tahu tempat-tempat yang tepat untuk menjalankan kegiatannya, meminta-minta, yakni lokasi yang banyak dikunjungi orang banyak. Salah satu tempat favorit adalah tempat ibadah. Pertama, jelas pada hari tertentu, tempat ibadah banyak dikunjungi orang. Kedua, orang yang beribadah akan lebih peka melihat orang yang susah. Dengan pertimbangan itu, para pengemis mangkal di sana. Saudaraku, tidak heran saat Rasul Petrus dan Yohanes hendak bersembahyang di bait Allah, mereka bertemu dengan pengemis di dekat pintu gerbang. Pintu gerbang jelas tempat yang akan dilewati setiap orang yang mau beribadah. Sang pengemis lumpuh kakinya. Setiap hari ada orang yang meletakkan dia di lokasi itu. Entah saudaranya atau temannya. Kedua rasul itu jatuh kasihan. Mereka iba, jiwa kemanusiaannya terketuk. Namun, mereka berdua bukanlah orang yang punya bekal uang atau harta yang bisa dibagikan. Petrus juga miskin secara material. Meski begitu, bukan berarti tidak ada yang mereka lakukan. Petrus punya kekayaan dalam dirinya, melebihi kekayaan emas dan perak, yakni belas kasihan dan kuasa Tuhan Yesus menyertainya. Nah, saudaraku, Rasul Petrus melihat sikap sang peminta-minta lewat tatapan matanya. Lewat mata Rasul Paulus tahu orang itu sungguh-sungguh berharap sekali mendapatkan belas kasihannya. Sekaligus matanya memantulkan sikap percayanya. Karena itu, sang peminta-minta patuh ketika diminta berdiri. Ia menyimak dengan percaya ucapan Rasul Petrus. "Emas dan perak tidak ada padaku,
tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang terjadi? Maka kuatlah kaki dan mata kaki si peminta-minta. Seketika itu juga ia melonjak berdiri dan berjalan ke sana kemari. Dia sembuh. Kemudian dia ikut masuk ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Sebuah ekspresi kegembiraan yang kuat dan kesadaran bahwa perubahan fisiknya terjadi oleh karena kuasa Allah. Sejak itu, saudaraku, pasti si pengemis tidak lagi cuma hidup dari menadahkan tangan. Aktivitas yang bisa melumpuhkan jiwa dan daya juangnya. Dengan bisa berjalan, dia lebih berdaya. Tindakan Rasul Petrus memberi modal berharga buat hari esoknya. Justru hari esok ia bisa mencari nafkah dengan cara lebih terhormat. Ia menjadi mandiri. Sang pengemis tidak perlu lagi bergantung pada belas kasihan orang lain. Kesana kemari pun tidak perlu lagi membuat repot saudara atau sahabatnya. Nasibnya telah berubah. Jadi, saudaraku, karunia Allah melalui Rasul Petrus memperlihatkan pertolongan Allah bersifat pemberdayaan. Meminta-minta memang mudah, tapi itu bukan pekerjaan bermartabat. Oleh karena itu, harus berhenti. Dengan bisa berdiri, si pengemis kini tidak perlu lagi mengemis. Bisa mencari pekerjaan yang lebih berarti. Saudaraku, di sekeliling kita masih banyak orang yang membutuhkan pemberian. Kita bisa melihat tatapan mata mereka yang penuh harap untuk ditolong. Ketika kita terketuk akan memberi, berilah dengan niat dan cara yang benar. Kita menghindari memberi yang menciptakan mental kemudahan, kemalasan, dan ketergantungan. Melainkan pemberian yang bersifat baik dan mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh telah mengecap baiknya Engkau. Kiranya di hari Minggu ini kami tidak khawatir dan cemas melangkah, karena Engkau baik melebihi keinginan yang kami pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berhari Minggu. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.